Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali berada dalam keadaan baik-baik dan mengawali aktivitas kita di hari ini. Mari sejenak kita sama-sama mau memahami atau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa saudara-saudara. Terangi hati kami Tuhan, teduhkan hati kami. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga hati kami menjadi tempat yang baik bagi firman itu untuk bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, untuk hari ini kita akan membaca dari ayatnya yang ke-14, masih dalam kitab Sakaria pasal 11. Dalam Sakaria pasal 11 ayatnya yang ke-14, saya bacakan kembali dalam Alkitab Terjemahan Baru edisinya yang kedua. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, tongkat ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Demikian saudara-saudaraku firman Tuhan. Nah, di hari-hari sebelumnya atau dalam ayat-ayat sebelumnya kita juga membaca bagaimana sang nabi atau sang gembala ini mematahkan tongkat kemurahan hati yang jadi simbol di mana putusnya atau retaknya perjanjian ya di antara umat. Nah, sekarang dalam bacaan Alkitab ini sang nabi atau sang gembala ini mematahkan tongkat yang kedua, yaitu tongkat ikatan yang adalah simbol retaknya hubungan persaudaraan antara Yehuda dan Israel atau Israel Utara dan Selatan. Nah, saudara-saudaraku, menarik apa yang kemudian saya baca ya pasca pemilihan umum beberapa waktu yang lalu ya. Ada teman di media sosial yang kemudian membuat status seperti ini ya. Jadi dia bilang bahwa sebelum pemilu ngoni perlu pak kita, tapi di saat pemilu, di saat kita butuh pengoni, ngoni malah bajau. Ya. Jadi ternyata ini punya latar belakang saudara-saudaraku ya, mungkin karena ada teman di FB tersebut yang kemudian mungkin calon legislatif begitu, lalu kemudian sahabat-sahabat keluarganya mungkin tidak mendukungnya, sehingga pada akhirnya ada muncul status demikian. Nah, saya percaya juga atau saya meyakini bahwa hal demikian itu ada di antara kita. Ya, kita mungkin punya sahabat, teman, atau kita juga mengalami hal yang sama ketika dalam kehidupan ini ada teman yang rasa saudara, ya begitu. Artinya dalam hidup ini ada teman-teman yang ikatannya melebihi saudara ya. Tapi sebaliknya juga kita menyaksikan ada saudara ya, saudara dekat tapi terasa orang asing ya. Seperti yang saya gambarkan tadi ya, pasca pemilihan ada teman di media sosial FB yang kemudian status begitu ya. Karena ternyata keluarga terdekat dari saudara ini tidak mendukungnya ya, sehingga pada akhirnya bilang cuma di saat ngoni perlu cari kita, serta saat ini kita perlu ngoni tidak ada. Nah, dan setelah saya baca di komen di bawah ya, ada yang bilang begini ya, menyebut nama akun FB tersebut, lalu dia bilang bahwa ya zaman sekarang saudara itu bisa jadi lawan karena tidak ada doi ya. Sebaliknya yang kemudian lawan bisa jadi kawan kalau ada doi ya. Saudara-saudaraku, saya coba refleksikan ya apa yang kemudian saya utarakan di awal tadi terkait dengan bacaan kita saat ini. Bicara kemudian suatu tindakan simbolik yang menggambarkan retaknya hubungan persaudaraan. Dan banyak kita temui saudara-saudaraku di kehidupan ini, ada kehidupan yang kemudian tidak lagi damai di antara kita ya. Ada hubungan-hubungan yang tidak baik lagi di antara kita. Persaudaraan itu sirna punah karena berbagai kepentingan ya. Padahal
Kita lahir dari satu darah yang kemudian sama, tapi pada akhirnya kita terpisah dengan kepentingan, ambisi, ya, kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya saudara itu jadi lawan. Dan sebaliknya kita saksikan karena perubahan status demikian, ada hubungan saudara tapi kemudian berubah menjadi lawan, maka ketidakdamaian itu dinikmati. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, ketika kita merenungkan bagian Alkitab ini, tentu ini menjadi sebuah juga cerminan hidup kita. Sejauh mana kita menjalin persaudaraan di antara kita. Terkadang memang perbedaan itu bisa menjadi pemicu konflik di antara kita. Perbedaan itu bisa membawa kita kepada perpecahan. Tapi tentu dalam iman kita selalu meyakini bahwa lebih indah hidup dalam bersaudara daripada hidup di dalam permusuhan. Sehingga mari kita membangun jembatan silaturahmi, bukan membangun tembok pemisah di antara kita. Saya meyakini bahwa kita semua selalu punya kerinduan untuk kembali merajut persaudaraan dengan orang-orang yang sebelumnya hidup bersama-sama dengan kita. Selalu ada kerinduan kita untuk bersama dengan mereka yang saat ini sudah jauh karena retaknya persaudaraan atau putusnya hubungan persaudaraan itu. Sebagai keluarga Kristen, melalui bacaan Alkitab ini kita diingatkan, jangan sampai kemudian ambisi, harta, dan kedudukan itu membuat kita kemudian tidak bersaudara lagi. Ya. Jangan biarkan apa yang selama ini kita bangun hancur karena siasat dari si jahat. Biarlah kita selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan, karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat untuk selalu ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan, jangan biarkan hubungan persaudaraan di antara kami, pertemanan di antara kami, kemudian sirna karena berbagai macam kepentingan yang merugikan. Tumbuhkan cinta kasih di antara kami, sehingga kami akan selalu melihat siapa saja itu sebagai saudara di dalam Tuhan, yang harus saling menopang, saling mendukung, bukan sebaliknya saling menjatuhkan, merampas, ataupun kemudian saling membinasakan. Tumbuhkan cinta kasih-Mu di antara kami, agar kami jadi pelaku-pelaku firman yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Meskipun di dalam lapar dan terasing jiwaku, umurku semakin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan. Sobat dari Galilea, meskipun di dalam lapar dan terasing jiwaku, umurku semakin